Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia dari Syamisa Fitri, NIM 1962102. Saya dari kelas akuntansi KS2 angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 atau yang biasanya disebut dengan coronavirus. Di sini saya akan mengkaitkannya dengan sistem pengendalian manajemen, khususnya pada perencanaan strategis dan penyiapan anggaran. Virus corona yang ada di Indonesia semakin menyebar, bahkan sampai ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah pusat melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 membuat 4 strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi virus corona. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengungkapkan strategi pertama sebagai penguatan strategi dasar itu adalah dengan gerakan masker untuk semua yang mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau berada di luar rumah. Karena kita tidak tahu apa orang di sekitar kita menderita COVID-19 tanpa gejala atau biasa disebut tanpa gangguan. Karenanya dengan pakai masker, kita yakini kita tidak akan terjadi penularan COVID-19 ini. Strategi kedua adalah penelusuran kontak tracing dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat. Di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan kasus banyak. Inilah gunanya pemerintah tentukan kebijakan untuk lakukan screening atau pemeriksaan penapisan dengan rapid test. Alat rapid test sudah didistribusikan lebih dari 450.000 ke seluruh Indonesia. Tujuannya untuk penjaringan kasus penelusuran kontak pada tenaga kesehatan dan komunitas di wilayah yang banyak sekali terjangkit kasus positif. Ini strategi awal yang dilakukan dengan terkait tes. Strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Isolasi ini bisa dilakukan secara mandiri atau berkelompok seperti diinisiasi oleh beberapa kelompok masyarakat. Dari kelompok inilah, jika kemudian dilakukan tes ulang ditemukan positif atau keluhan klinis yang memburuk, baru akan dilakukan pengecekan antigen melalui metode PCR demi efektivitas pemeriksaan. Selanjutnya, strategi keempat adalah isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena adanya tanda klinis yang butuh layanan definitif di rumah sakit, termasuk dilakukan isolasi di RS darurat baik di Wisma Atlet ataupun di Pulau Galang yang akan diikuti beberapa daerah untuk melakukan isolasi kasus positif dengan gejala klinis ringan hingga sedang yang tidak mungkin dilaksanakannya isolasi secara mandiri. Pemerintah juga akan menyiapkan anggaran untuk penanganan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi virus ini hingga 2 tahun ke depan. Pemerintah juga sudah mempertimbangkan akan tetap mengalokasikan dana penanggulangan COVID-19 ini sampai dengan tahun 2022. Penanganan dampak COVID-19 juga akan masuk dalam penganggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional atau RAPBN 2021 yang tengah disiapkan pemerintah. Penyusunan RAPBN 2021 dalam bentuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di dalam persiapan untuk tahun depan sudah disiapkan pemerintah dan sedang dalam proses. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk melanjutkan dukungan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam bentuk stimulus 1 dan 2. Pertimbangan ini sebagai antisipasi jika virus tersebut berlanjut hingga 2 tahun ke depan.
Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan 3 prioritas untuk menghadapi dampak virus corona ini. Ketiga prioritas tersebut, yang pertama adalah anggaran di bidang kesehatan, prioritas kedua adalah anggaran untuk perlindungan sosial, dan yang ketiga adalah anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi. Total yang dianggarkan mencapai Rp 405,1 triliun. Untuk prioritas pertama, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 75 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti test kit, regen, ventilator, hand sanitizer, dan lain-lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19, termasuk Wisma Atlet. Dianggarkan juga insentif untuk dokter spesialis sebesar Rp 15 juta per bulan, dokter umum sebesar Rp 10 juta per bulan, perawat sebesar 7,5 juta per bulan, dan tenaga kesehatan lainnya sebesar 5 juta per bulan. Prioritas kedua adalah penyiapan anggaran untuk perlindungan sosial. Pemerintah menyiapkan PKH 10 juta KPM yang dibayarkan bulanan mulai April. Ada juga kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima dengan manfaat naik dari Rp 150.000 menjadi 200.000 selama 9 bulan. Kartu prakerja dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha, dan mikro kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600.000 dengan biaya pelatihan Rp 1 juta. Selain itu juga pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 volt dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 volt bersubsidi. Terdapat juga tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175.000 dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar 25 triliun. Prioritas ketiga adalah penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. Dalam prioritas PPh 21, pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100%. Selain itu juga pembebasan PPh impor untuk 19 sektor tertentu, wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE, dan wajib pajak KITE industri kecil menengah. Pemerintah juga mengurangi PPh 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE, dan wajib pajak KITE industri kecil menengah. Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha dan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. Demikian penjelasan dari saya tentang COVID-19 yang saya kaitkan dengan sistem pengendalian manajemen, khususnya pada penyiapan anggaran dan perencanaan strategis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.